Tuhan akan mengadili orang-orang yang sudah mati. Karena itu mati tidak selesai. Kalau saudara frustrasi sekarang karena beban hidup, penderitaan yang berat, lalu menuju ke jembatan Liliba dan ingin ku akhiri semuanya, selamat tinggal kekasih gelapku. Lalu saudara terjun dari sana, saudara kira selesai? Tidak. Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Tuhan akan mengadili orang-orang yang sudah mati. Karena itu mati tidak selesai. Kalau saudara frustrasi sekarang karena beban hidup, penderitaan yang berat, lalu menuju ke jembatan Liliba dan ingin ku akhiri semuanya, selamat tinggal kekasih gelapku. Lalu saudara terjun dari sana, saudara kira selesai? Tidak. Itu akan dihakimi. Semua orang mati berdiri di hadapan Allah Kristus untuk dihakimi. Tapi pada waktu Yesus datang kan tidak semua mati, masih ada yang hidup. Maka yang masih hidup pada saat Tuhan Yesus datang itu pun turut dihakimi. 2 Timotius 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Menghakimi yang hidup, yang mati. 1 Petrus 4 ayat 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maka semua orang yang sudah mati berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus, demikian juga yang masih hidup. Tentang orang yang sudah mati, mereka tetap akan berdiri di hadapan pengadilan Kristus, tentunya setelah dibangkitkan. Kita sudah bahas pada waktu pembahasan soal kebangkitan orang mati. Tidak peduli mati di mana, tidak peduli bagaimanapun kondisi tubuhnya atau mayatnya, semua akan dibangkitkan untuk dihakimi. Yang dikubur secara normal di Namusain, Kapadala, Batu Kadera, Penfui, dan tempat-tempat yang lain, itu akan dibangkitkan. Yohanes 5, 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Semua orang yang di dalam kuburan
Jadi ini adalah bicara soal orang yang mati normal dan dikubur normal di kuburan. Itu akan keluar semua. Tapi saudara, selain orang yang mati di kuburan akan bangkit, yang mati di laut juga akan bangkit dan dihakimi. Wahyu 20:13. Maka laut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Di sini Wahyu pasal 20 yang bicara soal penghakiman terakhir memberi catatan khusus tentang orang-orang yang mati di laut. Kenapa kok laut perlu disebut khusus? Karena sejak dunia ini dimulai sampai hari ini, bahkan sampai akhir zaman nanti, orang yang mati di laut jumlahnya sangat-sangat banyak. Mungkin nomor 2 setelah di darat, nomor 3-nya di udara. Jadi nomor 1 itu angkatan darat, ya. Nomor 2 angkatan laut, nah yang ketiga itu yang angkatan udara. Albert Barnes. Dan laut menyerahkan orang yang mati di dalamnya, semua orang yang telah dikubur dalam kedalaman lautan. Jumlah orang-orang ini secara keseluruhan akan besar, jika itu mencakup semua yang disapu oleh air bah, dan semua yang binasa karena kecelakaan kapal atau kapal tenggelam, dan semua yang dibunuh dalam perang di laut dan dikubur di laut, dan semua yang disapu oleh banjir atau lautan, meluapnya lautan, mungkin tsunami, ya. Dan semua yang mati dengan damai di laut, seperti pelaut-pelaut atau dalam pengejaran perdagangan atau perbuatan baik. Jumlah keseluruhannya akan sangat besar, satu jumlah yang begitu banyak sehingga adalah benar untuk memperhatikan mereka secara khusus dalam cerita tentang kebangkitan umum dan penghakiman terakhir. Jadi yang di kuburan semua bangkit, tapi dikatakan laut menyerahkan semua yang mati di dalamnya. Orang-orang mati di laut keluar semua, termasuk yang berapa tahun yang lalu tenggelam dengan kapal feri yang tidak ditemukan di Puku Afu. Jangan khawatir, mereka akan keluar juga. Termasuk yang dikremasi dan abunya dibuang di laut juga akan dibangkitkan. Tapi ada arti lain yang diberikan oleh Barclay. Barclay bilang begini, habis Sweetie mengatakan tentang hal ini secara lebih umum. Mati karena kecelakaan pun tidak dapat mencegah seorang menghadap hakim. Tak peduli dengan cara apa seorang mati, dia tidak akan lolos dari penghakiman atau kehilangan imbalannya. Kalau orang itu orang benar, dia mati karena celaka pun atau mati cara apapun akan bangkit dan dapat imbalannya. Tapi kalau orang itu adalah orang berdosa yang tidak percaya, dia mati dalam cara apapun, dia tetap akan bangkit untuk dihakimi oleh Kristus. Cara mati atau bagaimana jasad seseorang diperlakukan itu tidak akan membebaskan orang itu dari hari penghakiman. Yang di kuburan bangkit dihakimi, dari laut keluar untuk bangkit. Berikut demikian pula yang mati dengan kondisi tubuh yang macam apapun. Ayat 13 dari Wahyu 20. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kata maut di sini itu dari kata Yunani Hades. Hades itu bisa diartikan neraka, bisa diartikan kuburan, bisa diartikan kondisi kematian yang dalam bahasa Perjanjian Lama sering disebut sebagai dunia orang mati. Nah, di sini kelihatannya terjemahan yang lebih tepat itu menuju pada kondisi kematian. Maut dan kerajaan maut, atau kalau bahasa Perjanjian Lama dunia orang mati menyerahkan semua yang mati di dalamnya. Itu artinya selain yang dikubur normal di dalam kuburan, yang dari laut, tapi yang lain-lain semuanya akan dikeluarkan untuk dihakimi.
Jadi ini mencakup orang yang mati karena dimakan binatang buas, dimakan ular, dimakan ikan, dimakan buaya, dimakan macan tutul, dimakan toke, dan lain-lainnya. Pokoknya dimakan apa saja, semuanya akan bangkit. Ini mencakup orang yang terbakar sampai hangus, yang misalnya terkena bom atom, yang langsung lenyap, saking panasnya, langsung hilang, tidak ditemukan lagi, langsung hilang. Dan juga termasuk orang yang mati dan dikremasi, yang dibakar sampai jadi abu, seperti pendeta Bikman Sirait. Pendeta Bikman Sirait memberi pesan, kalau mati minta tidak dikubur tapi dikremasi, masuk oven, berapa menit kemudian keluar sudah jadi debu. Dan bahkan dia minta debu tubuhnya, abu tubuhnya bagi 3, taruh di 3 tempat. Kalau saudara lihat foto ini, di 3 tempat itulah abunya dia. 1 kirim ke Papua, 1 di Jakarta, 1 di Kalimantan Barat. Mengapa dikirim ke sana? Karena di 3 tempat itulah dia melayani. Dia membangun banyak sekolah di Kalimantan Barat, ribuan muridnya. Di Papua juga demikian, tapi pelayanan utamanya di Jakarta. Maka bagi 3. Biasa kita kan kalau sudah mati, kalau hidup tidak ada yang peduli kan, kalau sudah mati baru rebutan mayat kan. Nah ini bisa jadi solusi. Nah tapi ini jadi pro kontra. Saya dimasukkan ke dalam salah satu grup pendeta-pendeta top di Indonesia ini. Banyak pendeta kesohor di Indonesia itu ada di grup itu. Berita duka kematian pendeta Bikman Sirait diposting di situ. Lalu dalam berita duka itu ada keterangan akan dikremasi. Begitu dikatakan dikremasi, muncul komentar dari Gilbert Lumoindong. Kenapa ya orang pelayan Tuhan sehebat ini kok justru dikremasi? Dengan beberapa simbol air mata. Kalau ada yang bisa dekat dengan keluarganya, segera hubungi kalau bisa dibatalkan. Saya jawab, memangnya kenapa kalau dikremasi? Ada yang salah? Lalu beliau kelihatannya memposting tulisan yang pernah dia buat. Ini postingan dia. Pada dasarnya Alkitab tidak pernah secara jelas menyatakan kremasi itu boleh atau tidak boleh. Kesimpulan yang saya ambil, karena pada dasarnya tidak ada dalam konsep Alkitab orang benar, orang percaya, orang beriman, serta orang pilihan dibakar. Dasar-dasar firman Tuhan: 1. Manusia diciptakan dari debu dan tanah, akan kembali pada debu dan tanah. Kejadian 3:19. 2. Orang jahat kematiannya dibakar. Simri di 1 Raja-Raja, Manase 2 Raja-Raja, Tamar Kejadian. Juga tindakan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah di Ulangan 12 ayat 31. 3. Penebusan korban penebus salah dilambangkan dengan harus dibakar. Imamat 6, Ibrani 13. Jadi maksudnya yang bersalah itulah yang dibakar. Korban penebus salah berarti dianggap salah, makanya dibakar. Keempat, pembakaran dalam Alkitab adalah tanda kekalahan. 2 Raja-Raja 23, Yesaya 33, Yesaya 47, Yeskiel 15. 5. Orang-orang benar matinya dikubur. Abraham dikubur, Musa dikubur, Yosua, Daud, Yesus dikubur. Kesimpulannya: 1. Kremasi bukan ide Allah dalam firman Tuhan. Bandingkan dengan Kejadian 15:15. Engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu.
Kedua, urusan kremasi bukan urusan surga neraka. Tiga, kremasi tidak menentukan di mana akhir kekekalan kita. Empat, kremasi bertentangan dengan keberadaan manusia sebagai kejadian yang dahsyat dan ajaib, serta manusia yang agung. Penutup, mari kita agungkan yang perlu diagungkan dan bakar yang perlu dibakar. Saya lalu berikan tanggapan kepada dia. Berikut ini tanggapan saya. Ini saya menyimpang sedikit dari pembahasan kita karena penting juga, itu jadi kontroversi juga di media sosial. Tanggapan saya, pertama, manusia berasal dari debu tanah, akan kembali kepada tanah, menurut saya tidak harus diartikan sebagai harfiah, karena dalam kenyataannya pun ada banyak orang yang mati dan tidak kembali ke tanah. Orang-orang yang terkena bom atom bahkan langsung hangus dan hilang sehingga mereka tidak pernah kembali ke tanah. Apakah dengan demikian Alkitab jadi salah? Kedua, di dalam Alkitab bukan hanya orang jahat yang dibakar, bahkan ada orang beriman yang dibakar, yaitu Yonatan anak Saul, yang jelas adalah orang beriman dan saleh. 1 Samuel 31 ayat 1-13. Yonatan orang beriman, sahabat Daud, matinya dibakar. Ketiga, korban penebus salah memang dibakar. Tapi ingat juga bahwa Yesus adalah korban sesungguhnya yang dilambangkan dengan binatang-binatang korban dalam PL. Justru tidak dibakar, tapi dikubur. Keempat, bahwa ada pihak-pihak atau bangsa-bangsa atau kota-kota yang kalah lalu dibakar, itu tidak otomatis menjadi bukti bahwa pembakaran berarti kekalahan. Misalnya saja, api memang kadang-kadang merupakan simbol hukuman, tapi api juga menjadi simbol penyucian, bahkan simbol firman Tuhan. Kelima, hal yang sama, kalau orang benar matinya dikubur, tidak boleh langsung disimpulkan bahwa yang dikubur berarti bukan orang benar. Karena dalam cerita orang kaya dan Lazarus dalam Lukas 16, justru Lazarus adalah orang benar, tidak dikatakan bahwa dia dikubur. Sedangkan orang kaya itu yang pasti bukan orang benar, justru dikatakan bahwa dia dikubur. Saya tanggapi 5 poinnya. Dia menjawab saya hanya poin nomor 2. Poin nomor 2, dia menjawab, Yonatan memang hidup benar, tapi Saul kan sempat ke Endor bunuh. Bukannya akhirnya mengapa Saul dan Yohanes diizinkan Tuhan terbunuh dan dibakar karena berada di bawah kutuk penyembah berhala, karena Allah membalas sampai keturunan ketiga dan keempat. Jadi maksudnya Yonatan memang orang benar, tapi bapaknya ini kan orang berdosa, Saul. Tuhan itu membalas sampai keturunan 3-4. Maka balas Saul sampai Yonatan pun ikut masuk. Biarpun Yonatan orang beriman, terkena kutuk hukuman sampai keturunan 3 dan 4. Alkitab kan juga ajar kepada yang diberi banyak dituntut banyak. Jadi karena Saul raja mencari petunjuk pada yang bukan Allah, bukannya jatuh pada hukuman Tuhan, tapi memang beda biasa toh. Pada akhirnya kalau hamba Tuhan dikubur, bagi kita dan juga contoh-contoh dalam Alkitab lebih agung toh. Saya menanggapi itu. Bagi saya Tuhan balas sampai keturunan 3 dan 4 itu berkenaan dengan akibat dosa, bukan hukuman dosa. Yonatan orang beriman tak mungkin dihukum, tak mungkin Tuhan menghukum dia karena dosa ayahnya yang jahat. Tidak bisa. Anak orang beriman karena bapak jahat, anak juga yang beriman ikut dihukum. Susah itu kita. Bapakmu kafir, kamu jadi Kristen, kau tetap dihukum. Kan tidak bisa. Dasar Alkitab untuk ini adalah Yesaya 18 ayat 18-20. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh dia akan mati karena kesalahannya. Tapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka dia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Dari ayat ini tidak mungkin Yonatan dihukum karena dosa ayahnya. Tidak. Yonatan tetap orang benar, tapi Yonatan juga dibakar. Kalau begitu pembakaran tidak harus menjadi bukti bahwa yang dibakar pasti orang tidak beriman. Ya sudah, dialognya selesai di situ. Tidak ada sambungan. Tapi saya pikir ya, orang-orang yang berkeras tidak boleh kremasi karena Alkitab bilang dari debu kembali kepada debu. Tadi saya bilang orang mati karena bom atom itu bahkan tidak kembali jadi debu. Alkitab salah. Ada satu
bagian Alkitab yang perlu kita perhatikan. Mazmur 79 ayat 1 sampai 4. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milikmu, menajiskan bait kudusmu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hambamu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang engkau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Ini orang-orang benar, hamba-hamba Tuhan, dibuang, dikasih makan burung-burung. Burung-burung, bukan hanya burung, berarti ada banyak burung. Kalau burung datang 20 saja, burung pertama totok matanya, burung kedua ambil jantungnya, burung tiga ambil otaknya, burung keempat ambil kukunya. Yang tadi mau bikin apa terserah. Ya. Nah, diambil 20 burung, itu artinya daging orang itu terbagi-bagi ke dalam 20 ekor burung. Terus diberikan kepada binatang-binatang liar di bumi, bukan hanya burung, binatang liar yang lain, binatang-binatang, banyak binatang. Maka tubuh dari orang itu sudah terbagi-bagi masuk di dalam tubuh binatang-binatang. Ayat 3, mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celak bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok cemuan bagi orang-orang sekeliling kami. Oke, kalau mati dengan cara begitu, dimakan binatang buas, binatang-binatang liar, burung-burung, kembali jadi debu atau tidak? Dia justru, daging orang itu akan menjadi kotoran hewan. Tapi orang yang ini orang benar. Perhatikan juga Amos 6 ayat 10. Dan jika pamannya pembakar mayat itu, yang datang mengangkat mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanya pada orang yang ada di bagian belakang rumah, ada lagi orang yang bersama-sama engkau? Dan dijawab, tidak ada. Dia akan berkata, diam, sebab tidak patut menyebut-nyebut nama Tuhan. Dan jika pamannya pembakar mayat itu, para penafsir mengatakan tradisi pada umumnya memang kubur. Tapi waktu itu mayat terlalu banyak. Saudara bisa baca dari konteksnya. Mayat terlalu banyak sampai mereka memilih bakar. Itulah sebabnya ada istilah pembakar mayat. Dari sini saudara terlihat bahwa sekalipun pada umumnya di Alkitab orang mati dikubur, tapi pembakaran mayat orang mati itu bukan sesuatu yang sama sekali dianggap asing atau dipersalahkan oleh kitab suci, dianggap dosa oleh kitab suci. Soal mayatnya Saul maupun Yonatan dibakar, itu kenapa? Jameson, Fawcett, and Brown mengatakan pemakaman adalah cara Ibrani yang biasa untuk menangani orang mati. Tapi dalam hal-hal yang diperlukan, seperti ketika orang-orang Yabes Gilead mengambil mayat Saul dan ketiga putranya dari tembok Bet-San dan membakar mereka untuk menyelamatkan mereka agar tidak dihina oleh orang Filistin, pembakaran dilakukan. Jadi hal itu untuk mencegah penularan. Maksudnya bukan penularan, maksudnya mencegah suatu penghinaan sebenarnya. Jadi gini, orang Filistin ini musuh bebuyutan dengan orang Israel. Nah, kalau orang Filistin biasanya seorang pahlawan atau raja dari Israel, orang penting dari Israel, begitu ditaklukkan, mereka mengambil mayatnya itu dan dibawa-bawa, dihina-hina, didirikan, dihina-hina, pokoknya diperlakukan mayatnya secara tidak manusiawi. Itu penghinaan besar. Nah, orang-orang ini tidak mau Saul, biarpun jahat, raja mereka, apalagi Yonatan anaknya adalah orang baik, daripada mereka dihina oleh orang Filistin, bakar saja. Dengan kata lain, pembakaran itu dengan tujuan supaya tidak menjadi bahan hinaan para musuh. Dan Alkitab tidak pernah menyalahkan hal itu. Alkitab tidak pernah menetapkan cara tertentu di mana kita berurusan dengan mayat orang mati. Karena itu menurut saya tidak pada tempatnya kita menyalahkan orang yang kremasi. Di sini mungkin masih pilihan. Saudara pergi ke Hong Kong, itu bukan pilihan, itu kewajiban. Kristen non Kristen,
Tanah untuk orang hidup saja susah, apalagi untuk orang mati. Makanya rumah tumpuk-tumpuk semua. Rumah di sini, kalau punya mobil, parkir di BCA sana. Jadi kalau kau punya mobil sengsara, lebih baik tidak punya mobil. Semua fasilitas ada, rumah disusun tumpuk. Tetangga-tetangga itu adalah orang sebelah kamar. Rumah sudah susah, untuk orang hidup susah. Ngapain untuk orang mati? Maka mau Kristen bukan Kristen, pemerintah tetapkan mati kremasi. Cukup ambil 1 kotak atau 2 kotak, simpan. Sisanya tidak boleh buang di laut. Kalau di Hong Kong merusak, mencemari laut. Taruh di taman untuk pakai tanam bunga. Ya, seperti itu. Ada persoalan yang itu? Tidak ada persoalan. Pada hari kebangkitan, Tuhan tidak kesulitan untuk membangkitkan kembali manusia yang mati dengan model seperti itu, yang bahkan sudah jadi kotoran hewan pun. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Sekarang saja di Kupang tanah sudah susah ya, untuk orang mati sudah mahal. Kalau tambah mahal, ini bisa jadi alternatif. Saya kemarin pikir-pikir, kalau saya mati bagi 3, 1 taruh di sini, 1 di Nonkurus, lalu 1 di mana, di Sumba atau di mana, ya, di Sabuga, di mana, terserah. Tapi kembali pada persoalan ini, sekali lagi, itu bukan berarti saya mengharuskan kremasi. Kalau saya, saudara mati misalnya, atau orang tua saya mati, saya pasti memilih dikubur biasa. Jadi saya tidak menyarankan kita semua ayo kremasi, tidak. Tapi yang saya ingin katakan adalah jangan menyalahkan orang yang melakukan kremasi, karena tidak ada dasar Alkitab yang kuat yang melarang kremasi, tidak ada. Jadi mau kubur terserah, mau dibakar terserah. Kalau habis dibakar mau diapakan, bedanya kan semua itu dibakar kan juga jadi abu. Dari debu kembali ke debu, itu tidak harfiah. Kenapa? Itu menunjukkan, itu kata-kata itu konteksnya penghukuman kepada manusia berdosa. Manusia, engkau dibentuk dari debu tanah. Tapi kalau engkau berdosa, engkau sudah diberi kemuliaan. Kalau engkau berdosa, engkau pada akhirnya akan kembali mati, kembali pada asalmu dari tanah. Tapi itu tidak harus berarti harfiah semua orang mati harus kembali jadi debu. Fakta menunjukkan lain. Nah, kembali pada persoalan kita. Dengan kata lain, mayat orang mati itu bagaimanapun modelnya tetap akan dibangkitkan, bisa dibangkitkan, tidak sukar dibangkitkan oleh Tuhan. Dan kalau sudah dibangkitkan, akan berdiri di tahta pengadilan Kristus. Orang mati, orang hidup akan berdiri di depan Kristus. Kedua, terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan, Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan
orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Từ nào nào cho mình tắt lỗ để bởi sẩy bù phá y chẳng mày dầu nhá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng tàu in nào nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi quay à mày tu xin nào muốn tới cách xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chùi bù phá ao tê đọc lên nào tê cháu khai sĩ sẽ quay cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình cha xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào như vậy mình tin lúc tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin vào cái một bù phá bay cho bên phần âm bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây dựng cái lò miền phần play mà ní cho chơi miền bù phá cháu bù phá ní đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây dựng cái lòวันใดจัดเตจะอยู่ไหนเตเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตเจ้าเหลวไปยาเตกุยทันอีกไงไหนเตจะไอ้หญิงเตมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเตเจ้ากันมานี่จะเจอกันไปป่ายเตcô ha cần phải lấy phải cô nên xây giá cái bây giờ bù phá tới cho cháu ăn xuân neo ha cần nhậu cái xây mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cái này mày cô mà nè mình ban này lại bù phá cho sang cần nhà cô mà cái mình chân kia nào mà ngày tôi này kinh tôi này cho ngày thay bây giờ in đâu cần mà bù phá hô si trong xây cần quay mấyวันnè tu pay tu satani pada kang ni tiจะเขานั่งเรามาไปลกกันหยาปุฟ้าติลาแบบตัวนี้กันหยาซ้อมตอนตัวกันโซยติมาตัวนี้กันหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝามละnhư vậy bố phá càng bố giá xói cần lòng mình thái đi vào nè bây giờ cần lòng mình phạm cho bố phá khát tuấn đấy như vậy bố phá mình đã phạm nó mình xói cần lòng mình phạm xói miếu con căn này nào xói cho khát tuấn bay tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nó bây giờ quay cần lòng mình bố phá cháu
mà dừng bữa phá yêu nang lâu nè cần cần chú nằm thằng biệt thay à để cần phá bay soi cần lâu nhà nhỏ lấy ra để bơi sấy hà lại cần chú bay hắn nói để sấy chăng cái bài miêu à cái trọi trong sấy à là ai tọc liền cho có phần bê hạt trong biểu âm là cần bù phá bay coi à mà dạy cần lão hạt bơi hạt cho mình này cần năng phá được bài não bù phá và cần lão tòng lòng và năm bê căn miêu không căn này nào coi à bù phá ní tự nhiên chạy hơn nín cần như vậy cần lão mình ấy dính tới mà cháu bây giờ tôi cho hỏi y lộc tộc tê Giêsu đón xây ra cây mà cho phạm cần lão bây giờ ý tế cần lão cho mày ngày ngủ nhìn vậy Giêsu lâu mà hát khá lỗi cần lão Giêsu vậy liệu nó cháu phạm cần lão cho ngài thái yêu sĩ sư cha ní ông lúc thế mà sao phạm cần lão bay ông nhà cần lão sân Giêsu bay nhìn xa kia còn mà đảoไปเกมเยซูไปนี่ทั้งเบกกันเราทายาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝายาวจิงใส่วันยามีสัญญาสลานี่นิทายาเนี่ยจะไปเกมไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งเหมือนไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปอยไพ่ซอยวันยากันเราไม่ไปเกมเยซูหนาวมีตั้งรำเขาปูฝารำเขาเยซูกลางหนาวไปไพ่ไปเกมไพ่cho lòng tì bay yêu hô yêu khăm vàng cần lão kiếm Giêsu ní cần lão thay á cho này khăn tiếng phá bay như vậy Giêsu cho dạy đón con luôn với căn tiếp khá lâu tàu nào khăn bay nó thằng bùa phá tầng này bằng nhà tôi ở sân Giêsu ní cho này khăn phá bay và bùa phá này yêu chừng sẩy Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja.
dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia, dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat, dan dahsyat, adil, dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan.
Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, tidak mungkin semudah itu. Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan.
Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai? Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersungut-sungut. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi. Artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi, segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sana, kedatangan Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku,
akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria. Sederhana dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangan yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. Tiga, sebagai orang percaya, kita bersuka cita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi, dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus. Bersiaplah, Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.